kalau yang bisa kami ceritakan terkait masalah uh, perjalanan ataupun sejarah Raja Sisingamangaraja ke-12, kami hanya bisa menceritakan kisah ataupun perjalanan beliau hanya semenjak di Sionom Hudon, bukan dari lahir ataupun bukan dari Bakara. Kami hanya bisa menceritakan semenjak dia berada di daerah kami, yaitu daerah Sionom Hudon ataupun Kecamatan Paralitan, khususnya di daerah ini, Desa Sionom Hudon Sibulbulon. Pada tahun 1884 sang raja turun ke daerah kami ini yang dibawa oleh Pak Jarga Tumangkor. Pak Jarga Tumangkor ini beristrikan Buru Tumorang, berparibanlah dia sama Opung Babiat Situmorang. Jadi Opung Babiat ini adalah paman atau tulang dari Raja Sisingamangaraja. Tapi terlebihnya sebelum kami menceritakan kisah ini, mungkin apabila ada kekurangan ataupun kelebihan, ya mungkin nantinya pihak-pihak yang lain tidak bisa menerima apa yang kami sampaikan ini. Kami pertama sekali kami mohon maaf. Namun sejarah yang kami sampaikan adalah sejarah itu yang kami miliki dan itu yang diwariskan khususnya terhadap saya. 884 kedatangan raja ke daerah kami yang dipandu oleh Pak Jarga tadi Tumangkor, dan besertakan para panglima-panglima ataupun pasukan. Panglima-panglimanya banyak. Ada Tengku Imun, Tengku Idris, Nyak Bantal, Nyak Imun, banyak itu pasukan-pasukannya. Mungkin nggak bisa kami terangkan semuanya beserta para panglima-panglimanya. Nah, setelah sampai di daerah ini, maka diundanglah seluruh tokoh-tokoh adat dan penetua yang ada di daerah Sionom Hudon ini. Setelah dipanggil dan menyambut baik atas kedatangan sang raja, maka sang raja menyepakati ataupun tokoh-tokoh penetua yang ada di daerah ini menyepakati bahwasanya lokasi yang cocok ataupun lokasi yang strategis adalah di Sibulbulon ini, yaitu di kampung Pea Raja ini. Karena apa dikatakan dia strategis? Karena daerah ini secara geografis dikelilingi oleh sungai dan dibentengkan oleh gunung. Nah, dan di gunung sanalah para pasukan-pasukan juga memantau kedatangan Belanda, dan sekeliling sungai dijaga oleh para pasukan Simanuk-Manuk, dikatakan kalau para penjaga di sekitaran sungai. Kenapa itu dikatakan pasukan Simanuk-Manuk? Karena pasukan Simanuk-Manuk ini menjaga semua jembatan-jembatan yang ada di sekitaran sungai. Ketika pasukan Belanda masuk ke daerah wilayah Pea Raja ini, maka jembatan tersebut dipotong. Akhirnya beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh pasukan Belanda yang pada saat itu yang dipimpin oleh Oversteed Pandalen akhirnya gagal. Jadi sang raja tidak diketahui oleh pihak Belanda di daerah kami ini sekitar 20 tahun, dan putrinya Buru Lupian akhirnya tumbuh dewasa di daerah ini. Nah, seiring waktu berbanyak kisah di sini dengan masyarakat. Mungkin itu secara singkat aja kami lewatkan. Mungkin kedepannya pada tahun 1997, setelah sekian lama sang raja berada di daerah ini, kemudian melalui media sebagai penghantar komunikasi terhadap pihak Belanda dengan pihak sang raja, akhirnya Belanda mengatakan supaya sang raja bergabung dengan Belanda. Namun sang raja memantangkan bahwa sekali sebutar mata itu tetap tidak boleh menjajah di daerah Batak, karena daerah Batak ini adalah tanah kita, tidak boleh sebutar mata menguasai di daerah Batak ini. Akhirnya ketika tidak ada komunikasi yang baik, kemudian Belanda mengetahui keberadaan daerah ini, kemudian turunlah pasukan Belanda ke daerah ini yang dipimpin oleh Christopel.
Setelah tahun 1907 tadi di bulan Juni, kemudian dilakukanlah penyerangan di sekitar lokasi ini. Inilah markas Raja Sisingamangaraja, pahlawan nasional. Disinilah dia bermarkas pada saat itu. Dan seisi markas ini adalah dikelilingi tembok, dan ini di sekitaran daerah ini, di sinilah dia dijaga oleh para panglima di sekitaran sana. Dan di sini di sebelah kiri kita ini ada PA Ek Tugal. Ini PA Ek Tugal, artinya PA itu kalau di sini air, mata air. Tugal itu artinya satu, Tugal. Jadi dia satu-satunya air minum ataupun mata air yang ada di daerah sini, karena ini daerah ketinggiannya agak lumayan, namun dia bisa ada mata air yang tidak pernah kering, baik itu kemarau, baik itu hujan, tetap dia sama. Dan setelah kedatangan Christoffel tadi ke daerah ini tahun 1907 tadi, kemudian Belanda melakukan penyerangan di sekitaran markas ini, karena begitu canggihnya pada zaman itu alat peperangan Belanda. Dan kita ketahui para pihak orang Batak melakukan perlawanan terhadap pihak Belanda hanya mengadakan spiritual, tidak lebih dari tidak memiliki senjata. Jadi akhirnya sang raja menyimpulkan untuk memilih daripada para pasukan atau keluarga kena ikut serang. Bukan raja itu takut dia makanya pergi, namun kalau raja itu setiap saat dia berubah. Makanya ada di istilah dia dikatakan bahwa papitu halinako, papitu hali pau bau baru, papitu hali pau bau batopa. Jadi itulah kesaktian sang raja ini. Dia bisa berubah wujud kapan saja. Jadi karena dia membela rakyatnya itu, makanya dia memilih untuk mundur ke Hutarea. Nah, di Hutarea di situ sekarang desa Sionom Hudun Utara. Dari Hutarea disitulah diikuti oleh para pasukan Belanda. Nah, di situ orang itu lagi makan. Nah, makan orang itu, namun Belanda mengikuti. Setelah Belanda mengikuti, Belanda melihat hanya nasi itu aja, namun orangnya tidak dilihat, nasinya di atas daun, orang itu lagi makan, namun Belanda tidak melihat keberadaan orang itu karena dia dan para pasukannya tidak bisa kelihatan. Jadi setelah dari Hutaria dia berangkat ke Peablane, desa Peablane. Dari desa Peablane turun dia ke Hutajehe. Di Hutajehe ada di situ sekarang, kalau kita ke sana masih ada sisa-sisa daripada tempat-tempat parungguan, namanya rapat, tempat rapat balai adat ada di situ sekarang. Nah, dari Hutajehe naik dia ke Habinsaran. Di Habinsaran lah dia juga bertemu sama Raja Tunggal. Nah, setelah bertemu dia dengan Raja Tunggal, naik lagi ke desa Simaningkir. Menginaplah orang itu di Tarabintang. Setelah orang itu membuat camp atau kemah di daerah Tarabintang, pada jam subuh pagi, jam 5 pagi, datanglah serangan Belanda menyerang para pasukan raja. Karena raja ini tahu kedatangan Belanda, akhirnya dia tidak diketahui Belanda bahwa dia menginap di mana. Akhirnya Belanda melakukan serangan. Nah, disitulah gugur para panglima raja. Di situ masih ada di daerah Tarabintang sana, bisa kita lihat di situ ada makamnya. Nah, setelah Belanda tidak mengetahui kepergian dari sang raja memilih untuk berangkat ke Aceh, bergabung dengan kerajaan Aceh melalui daerah Pancinaran. Di Pancinaranlah jatuh barang pusaka opung ini. Kemudian dia bersakti lagi di situ, bertonggo lagi di situ untuk mengembalikan barang pusakanya. Akhirnya dapat barang pusakanya, dan kemudian setelah dapat barang pusakanya, istri dari sang raja bernyanyi dengan menyatakan, "Magulang batu nasada hona batu dua nunga dapat tikina marujung mengulir raja," katanya. Datang sang raja marah, dia ditarik pisau gajah depak tadi, tidak bisa lagi. Akhirnya dia
meminta uh, uh, untuk digabungkan kesaktian daripada putrinya, itu Putri Lopian, karena putrinya itu juga sakti juga. Namun setelah menggabungkan kesaktian, akhirnya orang itu melakukan ritual ataupun bersakti, akhirnya barang pusaka tadi ataupun pisau gajah depak tadi bisa lagi kembali tarik. Nah, orang itu turun lagi ke perbatasan Aceh untuk bergabung dengan kerajaan Aceh. Namun setelah sampai di Rimo Singkil tadi, orang itu rapat lagi menyatakan bahwasanya bagaimana kalau kita ambil dulu barang pusaka kita dari Sibulbulun. Setelah orang itu menyepakati untuk mengambil barang pusaka dari sini, ada lagi barang-barang pusaka yang dari sini. Orang itu turun lagi ke daerah Papak Barat, yaitu Maneas, Salak. Turun lagi ke daerah Humbangan Sendutan, yaitu di Batu Gajah, di Sonjulu. Disitulah salah seorang penduduk di situ yang bernama Kimos Barutu. Pada zaman itu menggunakan cambuk. Jadi badannya semua dicambuk sampai pantatnya itu udah habis, tinggal tulangnya. Akhirnya mau tidak mau dia mengasih tahu kepada pihak Belanda bahwa keberadaan ataupun kepergian sang raja menuju ke Sindias. Setelah sampai di Sindias, di situ orang itu mau melakukan perkemahan di Sindias. Namun Belanda sudah mengetahui keberadaan orang itu. Kemudian Belanda melakukan pengepungan. Setelah dikepung, akhirnya peluru Christopel menembus sang putri, yaitu Putri Raja Putri Lopian. Setelah sang putri tertembak, maka sang raja memeluk sang putri, karena begitu kecintaan dari sang raja terhadap putrinya begitu besar. Akhirnya sang raja memeluk sang putri, kemudian sang raja tersimbah darah pada saat itu. Setelah tersimbah darah, kesaktian sang raja hilang. Akhirnya dia bisa dilumpuhkan lagi oleh peluru Christopel. Setelah tertembak oleh Christopel, datang dari panglima daripada sang raja ini, ada itu botol kesaktian orang itu, ada minyak orang itu. Itulah dihamburkan ke sekujur tubuh sang raja ini. Berpikir barangkali masih bisa lagi kekebalannya kembali lagi. Namun kesaktian itu, kekebalan itu hanya bisa menahan bahwasanya pada saat sang raja meninggal dunia ataupun gugur, maka Belanda melakukan pemotongan atau pemenggalan kepala. Akhirnya tidak bisa mengangkat jasad sang raja, tidak bisa. Akhirnya menurut informasi dari nenek moyang kami ataupun dari opung-opung kami yang diwariskan kepada kami, bahwasanya jasad itu tidak bisa dipotong dan tidak bisa dipenggal. Akhirnya ada yang mirip daripada panglima raja ini. Akhirnya itulah dipotong Belanda, dan itulah diarak-arakkan ke daerah Tapanuli, menyatakan bahwa sang raja sudah gugur di tangan Christopel. Akhirnya para suku Batak khususnya mengakui itu dan tidak bisa membantah hal itu, karena ketika suku Batak membantah hal itu, maka dia akan berakibat fatal dan mungkin dia akan diserang oleh pihak-pihak Belanda. Dan oleh karena itu seluruh lapisan ataupun suku Batak mengakui bahwa memang betul sang raja sudah meninggal dunia dan dibawa penggalan kepalanya ke Tarutung Pea Raja. Dan setelah dari Tarutung mungkin dibawa lagi ke Soposurung, disitulah diresmikan. Namun kalau sesuai keyakinan kami penduduk itu, yaitu yang saya katakan tadi, bahwasanya sang raja tidak bisa dipenggal dan tidak bisa diangkat, maka dengan itu kami mengakui bahwa jasad opung itu masih berada di wilayah kami ini. Iya, meninggalnya Raja Sisingamangaraja ke-12 di Dusun Sindias, tepatnya di sini. Ini makam opung Raja Sisingamangaraja
di Desa Sionomudon Sibulbulon, Kecamatan Parilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Disinilah yang saya sampaikan tadi, gugurnya Raja Sisingamangaraja ke-12 tepat berada di lokasi ini yang dikelilingi oleh hutan belantara, beserta putrinya, Putri Lopian yang tepat berada tadi di seberang sana beserta panglima-panglimanya. Pada saat titik terakhir pertempuran pada saat itu, disinilah sang raja tertembak, dan sang raja sudah tidak bisa lagi dipotong dan sudah tidak bisa lagi diangkat. Akhirnya warga melihat bahwasanya jasad daripada opung kami Raja Sisingamangaraja ke-12 masih utuh tinggal di sini. Akhirnya warga bergotong royong untuk melakukan penguburan massal di sekitar lokasi hutan ini. Disinilah tepatnya Raja Sisingamangaraja dimakamkan, dan bukan dikuburkan tapi ditimbun dengan bebatuan-bebatuan yang besar. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan terkait makam opung Raja Sisingamangaraja ke-12. Terima kasih.